Ayo kita satukan hati sebelum mendengar firman kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pada hari yang indah ini. Bukan satu kebetulan bahwa kami boleh berada di tempat ini. Kami percaya semua ada di dalam rancangan-Mu. Dan kami yang datang dengan berbagai macam persoalan, pergumulan, masalah, dan sebagian mungkin sedang diberkati. Tapi apapun itu, kami mau naikkan syukur kepadamu. Karena Engkau Tuhan yang bertakhta dan menuntun kehidupan kami. Sampai pada akhirnya kami menerima mahkota yang luar biasa. Kami tetap setia. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Biar hamba-Mu menjadi speakers, Engkau yang bersuara melalui hamba-Mu. Supaya hamba dapat mengajar dengan bahasa yang mudah dimengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati katakan amin. Beri kemuliaan saya lagi buat Tuhan kita. Haleluya, senang bisa kembali tempat ini. Saya ralat sedikit tadi, saya jawabnya itu harusnya pakai bahasa Ibrani. Cuma Pastor Irwan gak ngerti. Ya udah saya pakai bahasa Surabaya. Haleluya. Emang kalau ke Surabaya itu saya persiapannya luar biasa, ekstra. Tapi dalam hal kedagingan saya harus detox dulu, saya mau diet dulu, saya siapkan benar-benar. Karena saya tahu kalau ke Surabaya saya makannya ngawur. Seminggu saya rencana detox, tapi gagal tiap hari. Jadi saya gak jadi detox, kemarin datang, saya langsung makan soto. Biasa saya 2 mangkok soto daging. 1 porsi otak semua, 1 porsi lagi otak daging paru. Itu loh, kurang terbuka apa saya kan, saya terbuka. Tapi kemarin saya mau pesan sudah di ujung lidah ini, 2 mangkok gitu. Tapi saya terngiang-ngiang, istri saya ngomong, sudah umur, kasihanilah tubuhmu. Loh aku kan sehat sih Beb. Iya tapi tetap aja jangan mencobai. Supaya kamu nanti mau ke Bali loh. Minggu depan kamu mau ke Bali loh. Kamu masa gak mau sih? Saya bilang kalau mau beach body ya sudah gak nututi. Saya bilang begitu. Udah gak bisa, cuma seminggu itu harus bertahun-tahun begitu loh. Dia gak menyerah. Tapi akhirnya ya udahlah, saya pesan 1 mangkok, saya pamer, saya foto. Saya bilang tuh loh, saya cuma makan 1 mangkok dalam sejarah. Terus dia bilang, iya your body will thank you. Dia bilang begitu, oke. Dia gak nyerah, dia kirim lagi WhatsApp. Dia bilang, temanku suaminya meninggal usia 40. Ini yang ketiga temanku suaminya meninggal usia muda. Waduh, saya tambah terintimidasi. Saya ngomong sama driver kemarin yang nganter saya, wis balik wis hotel wis. Saya stay di hotel padahal list kuliner saya masih panjang. Masih ada beberapa. Ya bukan saya takut mati, cuman saya pernah tanya sama Tuhan beneran. Saya gak tahu saudara pernah tanya enggak, tapi imajinasi saya itu lumayan. Saya bilang Tuhan kenapa ya tubuh kita itu kalau mau mengeluarkan otot itu terbentuk. Harus angkat beban, harus olahraga, harus dipres, diangkat baru otot terbentuk. Kenapa kok gak dirancang makan ototnya terbentuk? Loh iya kan, mungkin saudara kadang-kadang gak bisa Pak ngawur itu. Otot itu terbentuk karena beban dan ini dan itu. Ya itu kan teori karena kita sudah tahu. Tapi kalau sebelum kita tahu misalnya, bisa gak Tuhan nyiptain begitu? Bisa toh? Iya kan bisa aja. Kita makan terus 6 pack begitu. Makin banyak makin gede ototnya. Kalau begitu saya sudah jadi huluk hari ini. Iya kan? Saudara kenapa? Ini beneran saya tanya, karena saya kok kayaknya hidup ini kok harus susah dulu baru bertumbuh, harus susah dulu baru kuat. Kenapa? Tuhan bilang, karena aku menciptakan kamu as a winners, sebagai pemenang. Dari tubuhmu itu aku ciptakan untuk kerja keras. Makanya kalau kamu cuma makan keripik, nonton Netflix di sofa terus, cepat matinya. Kalau kamu lihat aja opa-opa, oma-oma yang 80 tahun yang masih sehat, yang masih seger. Saya sudah pasti jamin, bukan suka berdoa, bukan suka, enggak. Pasti kerja keras itu. Pasti dia gak males mudanya. Makanya tuanya kuat. Tubuh kita ini makin dibuat kerja, makin dipaksa, makin ditekan, makin kuat. Itu baru tubuh. Rohmu juga sama, imanmu juga sama. Kenapa Tuhan harus ada pressure, harus ada tekanan, harus ada ujian supaya kapasitasmu diperbesar. Kalau kapasitasmu diperbesar, isinya lebih banyak. Kalau isinya lebih banyak, kamu bisa jadi berkat lebih banyak.
Karena aku menciptakan kamu bukan hanya sebagai pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Makanya kalau di pressure sama Tuhan, ditekan, ada tekanan, ada ujian, ada pergumulan, jangan komplain. Karena itu latihan-latihan, tubuh kita aja dilatih. Kita olahraga, saya kalau lihat istri saya itu olahraga pagi yoga, sore pilates, saya bilang hati-hati loh kecekluk. Udah usia ya kan, slow saya bilang begitu. Olahraga terus. Saya kepingin olahraga. Tapi saya baca satu artikel di Instagram, dia bilang begini, kalau kamu mikirin gym aja, itu sudah membakar kalori katanya. Jadi saya coba sepanjang hari saya mikir nge-gym. But itu tubuh, it's okay. Tapi saya mau berbicara tentang rohani. Sama, Tuhan ciptakan kita lebih daripada pemenang. Hari-hari ini bukan hari-hari yang baik. Kita tidak sedang baik-baik saja. Keadaan tidak sedang baik-baik saja. Bukan hanya negara kita. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu saya ingin mengajar hari ini tentang menanti-nantikan Tuhan. Bahasa Ibraninya menanti-nantikan Tuhan itu kafah. Menantikan Tuhan itu bukan nunggu kapan datang ya. Nunggu seseorang yang belum datang, belum kelihatan, belum ada wujudnya, kita tunggu sampai dia datang, sampai kita ketemu, sampai kita bisa sentuh. Bukan menunggu seperti itu. Orang Jakarta lagi demam F4. Tiket war, nunggu Tommy Ise datang. Waduh, beli tiket, nunggu semua. Termasuk adik saya dan istri saya. Dia nyari tiket, dia nggak ikut, makanya saya bebas hari ini saya ngomong. Kemarin di date ada guru Mandarin di anggota date kita, kalau sini live group ya. Dia bilang, kamu mau nggak ngajar Mandarin online? Ngajar apa Cik? Supaya aku bisa nyanyi katanya. Waduh. Ditunggu idola kita, ditunggu orang tertentu, ditunggu pribadi tertentu, manusia tertentu. Karena dia belum datang, kita rindukan supaya dia datang. Dia datang pun belum tentu kita kenal dia dan dia belum tentu kenal kita. Kita mau menunggu, mau merindukan seperti itu. Tapi kafah ini bukan seperti itu. Karena Tuhan kita itu omnipresence. Dia maha hadir. Engkau gak sedang menunggu Tuhan yang ada di depan gedung ini, nunggu dia masuk ke kita. Kita tidak sedang menunggu dia dari surga, traveling down to earth untuk ketemu kita. Terus kita bisa dekap dia, tidak. Tuhan Roh Kudus ada di dalam kita. Tuhan Yesus menggandeng kita. Allah Bapa di surga sedang menunggu kita. Dia presence di setiap kehadirannya dalam kehidupan kita. Dia ada. Jadi kau tidak sedang menunggu kapan dia datang, tapi menunggu di sini artinya kafah, di sini artinya adalah hope, kerinduan, harap. Pribadinya sudah ada, tapi kau butuh menginisiasi hubungan itu. Pribadi yang sudah ada ini, kadangkala engkau cuekin, kadangkala tidak ada komunikasi. Nah, mari kita belajar pada saat ini. Karena di tengah-tengah krisis, engkau tidak akan mampu bertahan kalau engkau tidak kafah di dalam Tuhan. Kalau engkau tidak menanti-nantikan Tuhan. Kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan. Apa sih krisis itu? Krisis is not always caused by bad situation. Sometimes good turning point can cause a crisis. Krisis itu gak selalu dihasilkan dari situasi yang buruk. Dolar naik, krisis. Ya kan? Tapi gak apa-apa. Kan saudara makan gak pakai dolar. Gak apa-apa. Ya kan? Itu cuma urusan orang-orang gede yang suka luar negeri. Ya kan? Saudara. Jadi gak usah khawatir. Ya kan? Krisis itu bukan karena kehilangan kerjaan, omsetmu turun. Bukan. Bukan cuma itu. Kadangkala orang yang turning point-nya baik juga bisa krisis loh. Tadi income-nya 10 juta, terus tiba-tiba boom dapat 500 juta sebulan, langsung nyeleweng. Itu krisis. Ya beberapa saat lalu saya ada pertemuan businessman fellowship begitu, ya salah ya kan, suruh saya ngomong ya saya bebas ngomong. Ya orang kaya-kaya semua, saya bilang gini loh,
Apa harus sih kita itu kalau diberkati kaya terus harus nyeleweng? Kan nggak harus kan? Iya kan? Iya kan? Jadi ternyata ini survei beneran. Ternyata orang-orang yang nggak nyeleweng itu bukan tidak selalu mereka itu kudus. Kadang-kala cuman bokek. Bokek nggak terkenal, nggak punya jabatan. Begitu diangkat nyeleweng, itu krisis. Engkau ulang tahun minta panjang umur terus. Dikasih panjang umur, midlife crisis. Krisis lagi, harusnya kan bersyukur makin tua makin kalem, makin tua makin mateng, makin tua makin dewasa. Nggak makin tua makin bedugalan, itu bahasa Ibrani. Iya kan? Itu krisis juga. Nah, baik good turning point atau bad situation, baik atau buruk yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan mengalami krisis kalau kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita selalu cover setiap hari. Ada omset turun, restoran kami juga terdampak, omsetnya turun banyak. Tapi kita bisa apa? Dengan kita khawatir, dengan kita sedih, dengan kita marah-marah, nggak malah mendatangkan berkat. Malah yang ada kita nggak bisa berpikir secara jernih. Kalau kita bersyukur, kita berdoa, kita andalkan Tuhan, kita minta hikmat. Tuhan bilang kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah hikmat. Kita minta hikmat, Tuhan kasih hikmat. Kita kolaborasi dengan si A, kolaborasi dengan si B. Dan akhirnya Tuhan mendatangkan berkatnya. Baik dalam keadaan kita diberkati pun demikian. Kalau kita andalkan Tuhan, kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak jatuh di berbagai pencobaan. Makanya kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan survive di dalam krisis apapun. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Lord shall renew their strength. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja wali itu hidupnya penuh krisis loh. Beda sama burung gereja. Saudara raja wali itu penuh krisis. Kadang dia mau makan aja, dia dari jauh, dari atas, dia bisa lihat ikan di bawah laut. Dia hajar ikannya, dan kadang ikan yang dia angkat itu lebih berat dari berat badannya. Itu krisis. Tapi dia bukan cuma survive, tapi dia thrive. Dia bukan cuma bertahan, tapi dia menang atas setiap krisis. Dan Tuhan bilang, kalau engkau menanti-nantikan Tuhan, kekuatanmu akan kayak raja wali. You are stronger than your problem. Engkau lebih kuat dari masalahmu. Yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Aku lelah Tuhan. Kafa. Aku capek Tuhan. Lelah capek jangan healing. Healing itu cuma buat orang sakit. Iya kan? Healing itu kan penyembuhan. Jadi kalau nggak sakit, disembuhkan, kan nggak cocok. Harus sakit dulu. Nah di sini bukan orang-orang yang sakit. Di sini ada orang-orang yang merdeka dan diberkati. Engkau nggak butuh healing, kau butuh Yesus. Amin. Kok masa nggak boleh berlibur? Berlibur, boleh. Bukan healing. Jadi kalau engkau berlibur, sembuh dulu baru liburan. Ya, kalau masih sakit liburan berantem. Bagaimana kita bisa cover? Kita harus mengenal siapa yang kita nanti-nantikan. Iya kan? Saudara menanti-nantikan, gue nanti-nantikan nih cewek gue. Loh, kapan lu punya pacar? Belum. Imaginary girlfriend. Nah ini yang jomblo-jomblo pasti paham ini. Pacar bayangan. Kamu bukan menanti-nantikan bayanganmu, imajinasimu yang gak real. Kita sedang menanti-nantikan Tuhan yang nyata.
Last week saya dikasih jadwal khotbah pelayan yang terberat selama saya 30 tahun melayani Tuhan. Benar, iya 30 tahun. Umur saya sudah setengah abad lebih. 30 tahun saya melayani Tuhan, itu yang paling berat saya dikasih khotbah. Jadwal khotbah. Saya nervous itu beneran. Disuruh khotbah sama anak-anak kelas 1 sampai 3 SD. Kemeriak ratusan gitu. Waduh, isi saya pegang tangan saya. Dia nggak pernah pegang tangan saya loh kalau saya mau khotbah. Dia tahu saya semangat banget. Makin banyak yang datang saya makin on fire. Ini dia bilang, tenang. Dia bilang, minum dulu. Are you okay? Yeah, I'm okay. Actually, I'm not okay. Saya khotbah, ternyata, wah bagus, puji Tuhan. Itu momen banget sih sampai saya abadikan. Satu hanya tanya begini. But we cannot see Jesus. Depan saya. Kita harus percaya Yesus, tapi kita nggak bisa lihat Yesus. Saya tanya, kamu lihat udara nggak? Can you see the air? No, right? But you can breathe it. You can breathe in. You can feel the air. Kamu bisa rasain udara, ada kipas angin, kau tahu itu udara. Kau bisa lihat gak udara? Kau cuma bisa lihat kipasnya muter, tapi udara kau gak bisa lihat. Tapi kau bisa ngerasain udara, engkau bisa bernafas udara gak bisa engkau lihat. Tapi the presence, kehadirannya, engkau tahu itu real, nyata, dan ada. Kau gak bisa lihat Tuhan, tapi hadiratnya, kuasanya, urapannya, kau bisa rasakan dalam hidupmu. Amin. So, kita harus mengenal Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal, dari bahasa aslinya ginosko, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ginosko itu artinya benar-benar kenal, yang dimana dibuktikan dari sebuah interaksi. Kayak saya kenal dengan Pak Pipi. Udah kenal berapa lama ya? Terlalu lama. Ya. Dari semua jemaat yang pernah saya layani di Amerika, yang pernah ngasih saya pengalaman luar biasa, cuma dia. Saya bisa merasakan benar-benar film Titanic waktu tenggelam itu gimana dinginnya dan mati rasa. Karena dia di winter time dia minta dibaptis jam 1 malam. Saya bilang, Pi besok aja. Terus dia bilang, kalau saya mati gimana? Saya jamin kamu 12 jam ke depan gak bakal mati. Saya mau hari ini, saya mau sekarang, ya udah. Saya kenal dia. Bukan cuma tahu dia kenal saya kenal dia. Saya kenal Pastor Irwan, dia kenal saya. Kenapa? Kita ada interaksi. Nggak kayak orang-orang yang suka selfie sama lihat artis, lihat pendeta ngetop, lihat apa gitu, orang-orang hebat, jenderal atau apa gitu. Ayo pak foto pak. Terus fotonya dipajang di Instagram, di mana? Oh gua kenal dia. Enggak, dia nggak kenal lu. Lu yang tahu dia itu bukan kenal, namanya lu tahu. Banyak yang tahu Yesus, dia miracle worker, dia pembuat mujizat, Yesus Tuhan yang baik, dia juru selamat. Banyak yang tahu, yang bukan Kristen pun tahu itu. Kenal enggak? Kalau kenal itu ada interaksi, ginosko. Interaksi itu ada hubungan setiap harinya. Jadi kau hanya bisa menanti-nantikan pribadi yang engkau ada hubungan setiap saat. Nah kalau kau gak ada hubungan kau nanti-nantikan, ya itu namanya imaginary tadi itu. Engkau cuman imagine saja. Kalau engkau kafah, selain engkau mengenal Tuhan, engkau juga harus hidup di dalam Dia. Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting
tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak dicangkokkan, dia tidak tinggal pada pokok anggur. Engkau gak akan berbuah, engkau gak akan bisa apa-apa di luar Tuhan. Pak, bisa Pak, teman saya bisa kaya. Bisa menghasilkan buah, tapi buahnya manis atau kecut. Semua juga bisa ngasilin buah. Sama-sama kelihatan sama, stroberi lokal sama stroberi impor, sama-sama stroberinya, sama-sama merahnya. Cuman yang satu kalau engkau makan, mukamu bisa berubah-berubah. Yang satu kalau engkau makan, enak ini, gitu kan? Sama, banyak orang berbuah, banyak buahnya tapi gak bisa dimakan semua. Banyak orang berbuah banyak, kaya, tapi buahnya disimpan semua sampai busuk. Akhirnya anaknya semua keracunan makan buah yang disimpan untuk dirinya sendiri. Tapi di sini yang dimaksud oleh Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 4, engkau berbuah lebat seperti calling, seperti purpose, di mana Tuhan menciptakan kita, bahwa engkau harus berbuah untuk orang lain, untuk orang di sekitarmu, menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat, menjadi dampak, itu berbuah. Kau gak akan bisa seperti itu kalau engkau tidak dicangkokkan kepada pokok anggur itu, Yesus. Karena kalau engkau tidak dicangkokkan sama Yesus, engkau mau berbuah untuk apa? Berbuah buat siapa? Nah kalau engkau gak berbuah, hidupmu tidak ada artinya. Kalau hidup tidak ada artinya, efek sampingnya bosan, stres, depresi. Karena suffering, pergumulan, kesusahan, tanpa makna, tanpa arti. Itu akan membuatmu makin susah. Tapi kalau engkau tahu hidupku ini ada artinya, ada panggilannya, ada tujuannya. Begitu ada suffering, begitu ada pergumulan, engkau tahu ini part of the process. Part dari proses untuk membuat engkau berbuah. Engkau diaduk, dicangkul, engkau ditabur benih itu. Benih itu bahkan harus mati dulu di tanah, baru bisa berbuah. Dan kau akan diam. Karena apa? Karena kau tahu pada akhirnya kalau aku tercangkok dengan pokok anggur itu, aku akan tetap berbuah. Apapun krisis yang aku alami. Kata tinggallah di dalam aku, kata tinggallah itu meno. Meno itu artinya remain, abide, stay, dwell, tinggal, menyatu di dalam, tetap buahnya. Jadi engkau cuma bisa kafah, menanti-nantikan Tuhan kalau engkau mengenal Dia dan engkau tinggal di dalam Dia. Pak, tinggal di dalam Dia tuh maksudnya gimana? Simple. Kalau engkau tinggal di dalam sebuah rumah, di dalam sebuah keluarga, engkau harus ikutin peraturan keluarga itu. Bukti kalau orang itu tinggal di dalam Tuhan, orang itu hidup sesuai dengan peraturan yang Tuhan tentukan. Orang itu hidup dengan sesuai kemauan yang Tuhan inginkan. Orang itu ada hubungan dengan Tuhan. Itu tinggal di dalam Dia. Maka itu menantikan Tuhan itu selama ini yang kita pikirkan dan bayangkan bukan menanti-nantikan janji dan berkatnya. Nanti-nantikan janji dan berkat. Kalau engkau nanti-nantikan janji dan berkat Tuhan, engkau akan mudah kecewa. Karena itu pintu di mana iblis masuk. Kalau engkau menanti-nantikan Tuhan pribadinya, bukan berkatnya tapi pribadinya, iblis gak bisa masuk. Kan itu ada hubungan yang kuat. Tapi kalau engkau menanti-nantikan berkatnya, iblis masuk. Iblis bisa ngomong, berapa lama kamu nunggu? Gak malah diberkati, malah diambil. Berapa lama kamu nunggu itu loh temanmu? Dia gak usah nunggu lama-lama, dia diberkati. Padahal lihat hidupnya gak benar. Padahal kan kamu tahu hidupnya kayak apa, lihat tuh pelayanannya bagus, ekonominya bagus, namanya makin bagus, sih makin viral, makin luar biasa. Kamu, iya Tuhan gak adil ya. Sih karena engkau tidak menantikan pribadinya, engkau gak tahu hatinya, engkau gak tahu maksudnya, engkau gak tahu patternnya cara dia kerja. Engkau cuma tahu berkatnya, begitu engkau gak dikasih, engkau komplain. Gitu loh. Religious people
find God useful. But Christian find God beautiful. Timothy Keller pernah katakan itu. Orang-orang yang agamawi itu memandang Tuhan itu berguna. Oh, kalau aku sembahyang, kalau aku ibadah, pasti diberkati Tuhan. Transaksional. Tapi kalau Kristen enggak begitu. Saya percaya kita ini Kristen kan. Kalau kita orang Kristen melihat Tuhan, memandang Tuhan itu adalah pribadi yang indah. I don't care about, kita enggak peduli tentang apa yang dia kasih, apa yang kita cuma peduli, kamu itu indah. Luar biasa. Engkau itu dahsyat. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Lebih baik aku tinggal di kemahmu daripada aku tinggal di tempat-tempat orang yang fasik. Pemazmur tahu ini. Dia ingin dekat terus dengan Tuhannya. Kalau engkau memandang Tuhan itu beautiful, kalau engkau memandang Tuhan itu indah, maka refleksi kemuliaan Tuhan itu akan terpancar dalam hidupmu. Dan hidupmu akan jadi indah juga. Hidup indah itu bukan engkau naik S-Class terbaru. Itu keren. Indah belum tentu. Hidup indah itu sekalipun kau gak punya S-Class, mungkin kau turun dari angkutan umum, turun dari Grab, tapi kau sehat, punya sukacita, hati yang siap melayani, itu indah. Gak semua orang kaya materi bisa seperti itu. Nah, lihatnya Instagram. Tontonannya drakor sama dracin. Tapi kalau engkau renungkan firman Tuhan, engkau akan paham apa indah itu, apa beautiful di dalam Tuhan. Nantikan, rindukan hadiratnya. Menantikan Tuhan itu bukan pribadi yang jauh. Dia ada bersama dengan kita. Saya kasih gambaran begini. Sekalipun itu suami istri, satu rumah, bahkan satu mobil, kerja bareng, satu toko, makan bareng, tiap hari bareng terus. Cuman mungkin waktu pup aja gak bareng. Apalagi kalau satu suka pete, satu enggak. Waduh, jangan bareng itu. Bareng terus sepanjang hari. Engkau pikir itu romantis? Belum tentu loh. Saya lihat pasangan suami istri yang bareng terus. Masing-masing romantis dengan dengan gadgetnya. Masing-masing romantis dengan dunianya sendiri. Dekat tapi jauh, orang bilang. Bareng terus, tapi begitu yang satu ngomong, yang satu nyolot. Ngomong dari 5 menit berantem. Bareng, satu mobil, satu rumah, satu toko. Bareng terus tapi diem. Gak ada rayuan, gak ada say you're beautiful, you look beautiful, gak. Kamu hari ini kok cakep, kamu luar biasa, gak ada pujian, gak bilang I love you. Diem aja udah, bareng terus. Makanya dalam penyembahan itu dipakai kata yada. Yada itu artinya to know. Dan yada itu selain dipakai dalam Bible ya, bukan karangan saya, dalam Bible selain dipakai kata menyembah, yada juga dipakai sebagai kata hubungan intim antara suami istri. Lelaki itu menghampiri istrinya dan bersetubuh dengan istrinya, dia memakai kata yada. To know. Mengenal lebih dalam. Engkau bareng terus suami istri, kalau gak ada yada, gak ada keintiman. Tapi sebaliknya, kalau dalam hubungan suami istri ada yada, ada hubungan yang intim, gak mungkin diam-diaman. Benar gak? Karena gak mungkin suami istri yada tuh sambil berantem, itu gak ada. Iya kan? Sambil yada terus ngomong kamu sih ya kamu. Gak mungkin. Begitu yada semuanya di reset jadi bagus semua.
Makanya itu dipakai Tuhan sebagai kata worship. Menanti-nantikan Tuhan harus ada yada. Artinya apa? Engkau menginisiasi hubungan itu. Personnya sudah ada, pribadinya sudah ada. Roh Kudus ada di dalammu. Tuhan Yesus menuntunmu setiap hari. Bapa menantimu sampai akhir zaman. 3 pribadi yang esa. Dia maha hadir, dia ada dalam hidupmu setiap saat. Tuhan itu nggak bagi tugas. Hari ini aku sibuk di New Life, yang lain di Jakarta lagi dibiarin. Dia lagi sibuk di Jakarta, jemaat New Life lagi dibiarin enggak? Dia maha hadir, dia hadir di dalam setiap pribadi orang percaya. Cuman kita cuekin, hubungan itu nggak ada. Engkau harus menginisiasi hubungan itu, harus ada yada. Gimana? Ya kayak suami istri tadi mulai. Today you look beautiful, babe. Kamu hari ini kok cantik banget sih? I love you. Ada pujian, ada penyembahan. Tuhan kok baik banget Tuhan. Thank you Jesus. Dalam hal yang kecil, gak usah harus sikap doa syafaat 2 jam, gak perlu. Engkau nyetir aja. Begitu ada kemarin loh, saya minggu depan mau ke Bali, mau pemberkatan. Terus kami harusnya Bali itu hari Selasa sore. Tapi puji Tuhan, satu kemurahan dan anugerah Tuhan, restoran kami mendapatkan penghargaan lagi, one of the best restoran. Jadi kami harus berangkat lebih awal, balik lebih awal. Istri saya bilang majuin dong tiketnya. Saya bilang, babe kemarin lu suruh majuin, kemalaman, gue udah majuin. Sekarang ngomong sama yang mau kawin suruh majuin lagi, ya sungkan ah. Gue telepon aja maskapainya. Saya telepon maskapainya, saya hubungi, bisa nggak dimajuin, ada biaya tambahan nggak? Lama dia cek, dia balik, Pak maaf kalau mengganggu ketidaknyamanan Bapak. Ternyata memang penerbangan Bapak dimajukan, satu penerbangan berikutnya dan jamnya pas. Jadi saya nggak perlu melakukan apa-apa. God, Tuhan itu sudah arrange semuanya, tepat pada waktunya. Hal yang sepele itu saya bilang, saya selalu give praise. Dalam hal-hal sepele saya selalu give praise. Saya bilang sama istri saya WhatsApp, kamu gak percaya Tuhan baik? Baik Tuhan itu. Siapa yang gak percaya, dia bilang begitu. Tuhan selalu baik. Saudara, lu poinnya belum, keyboardnya sudah nyala. Waduh jamnya. Tadi salah informasi, saya dibilang hari ini 1,5 jam waktu saya karena long weekend. Singkat, 8 menit. 3 kekeliruan dalam menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama, salah mengerjakan. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini ayat yang paling sering dipakai oleh pengajar-pengajar legalisme untuk nakut-nakuti jemaat. Dengan takut dan gentar supaya saja seperti waktu aku masih hadir, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi kalau kamu tidak mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, Tuhan akan marah dan kau akan kehilangan keselamatanmu. Hebat mereka itu. Saudara, Tuhan bilang kamu harus pikul salib, yes. Tapi salibnya beda, bukan salib Golgota. Kalau itu kau gak mampu pikul. Itu dosa seluruh dunia. Dosamu sendiri aja kok gak mampu pikul. Kau pikul salib untuk dosamu sendiri aja pasti gak selamat. Salib apa? Tuhan bilang, Cook, yang aku berikan itu enak. Dan ringan, dia bilang begitu. So salib apa? Dagingmu ini loh, nurut aja sama aku. Mau berdosa ditahan. Mau melakukan sesuatu yang tidak berkenan, batalkan. Salib itu yang kau harus lakukan, itu yang harus kau kerjakan. Bukan supaya engkau selamat. Tapi justru karena keselamatan itu sudah diberikan, maka kau harus kerjakan dengan tanggung jawab. It's to work out, not to work for. Jadi sudah ada, kau kerjakan. Bukan kau kerjakan supaya ada. Kata mengerjakan di ayat itu, bahasa aslinya adalah katergasomai. Katergasomai itu dipakai oleh seorang penambang 60 Masehi sebelum Masehi. Waktu dia menambang dengan teman-temannya, dia bilang katergasomai.
tambang keruk. Tambangnya sudah ada. Kekayaan alamnya sudah ada. Dia tinggal keruk, kerjakan dengan tanggung jawab, tekun, setia dalam perkara yang kecil. Dia akan mendapatkan hal-hal yang lebih besar lagi. Terus ditambang. Hari ini kau kerjakan. Keluarga, kesempatan, bisnis, pekerjaan, sekecil apapun itu. Kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Kesalahan yang pertama, engkau salah ngerjain. Engkau mau mengerjakan apa yang seharusnya Tuhan kerjakan. Jangan, engkau gak kuat. Engkau tidak lagi mengerjakan keselamatanmu. Keselamatanmu udah fix, lunas, terbayar, tetelestai. Amin. Yang kau kerjakan sekarang adalah berkat yang Tuhan berikan kepadamu itu. Kerjakan daily, setiap hari, sedikit demi sedikit dengan baik. Hidupmu pasti berubah, keluargamu pasti diberkati. Bisnismu semuanya pasti akan lebih baik. Karena apa? Tuhan melihat orang yang bertanggung jawab, orang yang punya integritas. Dan dia Tuhan yang tidak pernah berhutang. Dan dia Tuhan yang selalu adil. Engkau sekarang membangun pondasi, engkau tancap hilang, tancap masuk. Itu pasak bumi seperti itu. Tapi begitu tancap banyak sekali pondasi yang engkau sudah tabur. Begitu engkau bangun rumah, rumahmu akan tetap. Dan badai apapun tidak akan bisa menggoyahkan. Amin. Yang kedua, kesalahan kedua adalah merasa tidak layak. Saudara, dalam Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayah itu telah melihatnya. Lalu tergerak hatinya, lalu berbelas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia dan merangkul dan mencium dia. Ini kisah anak yang terhilang, kita tahu ya. Saya pikir dulu waktu saya baca ini, papanya itu saking kangennya, dia lari nangkep anaknya, dia nggak sabar nunggu gitu loh. Kangen banget. I can feel as a father gitu loh. Kangen sama anak itu kayak gitu. Ternyata bukan cuman itu. Ternyata dalam budaya Ibrani kuno ada upacara yang bernama kezazah. Kezazah itu cutting off, pemutusan hubungan. Jadi siapapun yang membawa aib dalam rumah, keluarga ataupun kampung itu akan di-cut off, akan diputuskan hubungan dari komunitas itu. Begitu nyampe ada satu kendi besar dibanting pecah dan dikatakan mulai sekarang kamu tidak ada lagi hubungan dengan kami dan mereka akan diusir. Ayah ini tahu kalau anaknya sampai datang ke kampung itu dan dilakukan upacara kezazah, maka hubungan itu akan putus selama-lamanya. Karena kita terpisah karena dosa dan kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Tapi Yesus turun menjadi jembatan. Yesus turun menyelamatkan. Dia lari, dia tangkap anaknya dulu, dia klaim dulu sebelum dihakimi. Dia klaim dulu, ini anakku. Hey, grace run to you, but law run over you. Anugerah itu lari mendekat kepadamu, tapi kalau hukum Taurat itu melindasmu. Jesus is grace. Yesus adalah anugerah itu sendiri. Dia lari supaya tidak di cut off. Dia lari supaya anak ini tetap menjadi anaknya dan dia barengin pulang ke kampung. Kezazah itu dibatalkan. Karena dia statusnya bukan lagi anak yang terhilang. Ketika dia kembali dalam dekapan ayahnya, dia udah kembali sebagai anak bapa. That's the amazing being a Christian. Surga melihatmu bukan lagi sebagai pendosa. Surga melihatmu sebagai pewaris. Maka itu setan siang dan malam iri. Dia seperti singa yang mengomong, ingin menjatuhkan saudara. Ingin menarik saudara dari anugerah itu. Don't let him. Jangan biarkan setan menarik saudara. Kesalahan yang kedua itu merasa tidak layak. No, you are layak. Engkau layak. Engkau sudah layak. Maka itu teman-teman yang melayani, sebelum saya akhiri, kita itu melayani Tuhan karena kita sudah dilayakkan. Kita itu sudah diperkenan, maka kita melayani. Maka itu layani sungguh-sungguh. Seperti Tuhan Yesus ketika Bapa ngomong kepada dia, inilah anakku, kepadanya aku berkenan dalam Matius 17.
Tuhan Yesus diperkenan oleh Bapa, baru dia melayani sampai Golgota dia selesaikan. Tapi hari-hari ini justru kebalikannya, banyak orang melayani nyari perkenanan. Maka itu ngelayani sikut kanan, sikut kiri, ngelayani saingan, hebat-hebatan, ngelayani jilat-jilatan sampai basah semua. Engkau melayani gak cari perkenanan. Engkau melayani karena engkau sudah diperkenan. Kalau engkau ada orang-orang yang sudah diperkenan, layani Tuhan. Pak, kalau semua ini melayani terus siapa yang jadi jemaat? Kalau semua melayani, Tuhan kirim jemaat lagi melayani lagi, kirim jemaat lagi. Semua jemaat harus melayani. Melayani kan gak harus jadi asyir, jadi pemusik, jadi apa sih? Engkau doakan orang, bawa orang ke gereja, itu melayani. It's act of service. Ya, yang 3 terakhir, tutup. Pas waktu saya. Mengendalikan kekuatanmu sendiri. Mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kesalahan yang ketiga adalah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kesalahan yang pertama tadi apa? Ayo, ingat gak? Kesalahan yang pertama, ingat gak? Dalam menanti-nantikan Tuhan. Kesalahan yang pertama adalah salah mengerjakan. Kerjakan takut dan gentar itu bukan dengan ketakutan. Tapi engkau sedang mining, sedang menambang apa yang Tuhan sudah kasih. Kesalahan yang kedua, merasa tidak layak. Dan kesalahan yang ketiga, engkau nunggu Tuhan itu pakai kekuatanmu sendiri. Aku bisa. No, engkau gak akan bisa, engkau gak akan mampu. Dalam pergumulan engkau gak akan mampu. Maka dalam Filipi 2 ayat 13, karena Tuhanlah yang mengerjakan, energeo, mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Tuhan yang mengerjakan di dalam kita, yang memberi energeo, yang memberikan power, energi dalam kita, yaitu kemauan untuk melakukan pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau engkau bisa melayani Tuhan hari ini, bukan karena kekuatanmu, bukan karena engkau lebih baik dari yang lain. Kalau engkau bisa melayani hari ini itu karena kekuatan dari Tuhan. Kalau engkau bisa memberi, engkau bisa menabur, engkau bisa berbuah, itu karena kekuatan dari Tuhan. Jadi waktu kita menanti-nantikan Tuhan, kita tidak menantikan dengan kekuatan sendiri. Karena engkau pasti dia akan kuat. Tapi engkau menantikan karena Tuhan memberikan engkau kemampuan, kekuatan di dalam segala hal. Aku cakap menanggung segala perkara. Dan kita akan hadapi setiap lawan-lawan kita. Saudara, saya berdoa di masa-masa krisis ini, kita semua menanti-nantikan Tuhan. Kita semua kafah, mengambil sikap yang menyembah, sikap hati yang menyembah. Mungkin kau bekerja, beraktivitas seperti biasa, tapi hatimu terus andalkan Tuhan. Sama, saya juga bisa khawatir, dan saya sering khawatir. Kita lihat kabar yang tidak makin baik. Kadang saya bilang, Tuhan kok aku memulai bisnis gak setelah COVID aja. Kalau setelah COVID sudah pasti balik modal cepat. Kenapa kok memulai bisnis bum, ada pilpres, ada kerusuhan, ada ini, pasar modal. Terus dihajar bertubi-tubi. Tuhan bilang begini, kalau belum waktunya, ya belum waktunya. Kalau kamu belum dikasih, ya kamu belum butuh. Tadi pagi saya dapat satu impresi gitu. Waktu saya turun breakfast ke lantai 7. Biasa kan orang Indonesia ini suka trombolan begitu ya. Kalau nggak trombolan kayaknya bakal telat, bakal kalah gitu. Ya nunggu lift turun 2. Tapi yang satu itu turun dulu. Dia panahnya ke bawah turun. Nah saya mau naik. Rombongan ini yang depan semua pada mau naik. Nah lift itu turun dulu kan harusnya biarkan turun dulu. Jangan naik, nanti kan dia naik lagi baru kamu naik. Pertama supaya orang bisa pakai lift itu lebih, gak kamu penuhin gitu loh naik turun. Kedua kan panas sih dalam lift. Trombolan masuk. Udah dia masuk, karena dia lihat lift satunya masih jauh beberapa lantai, saya tunggu.
Ternyata lift itu turun beneran sampai lantai ground. Ya lift yang tadinya agak jauh turun ke lantai 7, dia nggak turun ke lantai ground, langsung panahnya naik. Saya lihat dia masih di ground, saya naik lift, saya nyampe duluan. Maka itu Tuhan bilang yang terakhir akan menjadi terkemudian menjadi terdahulu. Yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Jadi the race, perlombaan-perlombaan itu setiap kita berbeda-beda. Berlombalah sesuai dengan perlombaanmu. Karena kalau engkau berlomba sesuai perlombaanmu, engkau akan sampai tujuan. Amin. Engkau tidak berlomba perlombaan orang lain. Jangan gerusa-gerusu. Jangan jalan pintas, sikut kanan, sikut kiri. Jangan takut kalah, diambil terus. Aduh ini aku kok, aduh tadi harusnya aku berhasil. Kalau enggak begini, biarkan. Karena Tuhan punya kalkulasi sendiri. Kalau engkau mendekat sama Tuhan, kau kawal sama Tuhan, kau akan ngerti maksudnya Tuhan, cara kerjanya Tuhan, sifatnya Tuhan, karakternya Tuhan. Kalau engkau ngerti itu aman. Saya berdoa semua tempat ini pasti diberkati. Amin. Bapak terima kasih, kami ucap syukur. Kau meteraikan firman-Mu Bapa, Kau Bapa yang baik, Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masalah dan krisis ini, kami selalu mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu tanpa-Mu kami tidak bisa berbuah. Tapi di dalam Engkau kami akan berbuah banyak dan buah kami manis. Hamba-Mu berdoa untuk New Life Church dengan Pastor Irwan, Bu Gembala, Jessica dan semua anak-anak mereka dan semua orang tua, keluarga besar New Life, pelayan-pelayan ada di tempat ini semua Tuhan. Hamba berdoa perkenanan-Mu semakin besar. Perkenanan-Mu luar biasa. Kami akan melihat ini bukan hanya menjadi gereja secara bangunan, secara organisasi yang luar biasa. Tapi ini adalah sebuah gereja yang memiliki karakter, memiliki nilai, memiliki spirit yang luar biasa. Excellent spirit ada di tempat ini. Dan setiap orang yang luar biasa ini akan dipakai Tuhan di dalam bidang mereka masing-masing. Menjadi garam dan terang, menjadi cahaya. Bukan hanya di kota Surabaya. Bahkan untuk bangsa Indonesia dari tempat ini akan dihasilkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Pengusaha-pengusaha, bisnismen yang handal dan diberkati. Mereka yang bersih langkahnya, mereka yang diberkati dalam setiap langkahnya. Dan kami akan melihat, Engkau akan tersenyum melihat pelayanan dari tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.